La ilaha illallah. Semua orang Islam, umat muslim pasti tahu la ilaha illallah itu artinya apa. Bahkan anak kecil pun dengan fasihnya membaca la ilaha illallah. Tapi jangan sampai lafaz yang begitu indah itu hanya mentok pada ucapan, hanya mentok pada hafalan. Kita harus menerapkan la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika hanya mengucap dan menghafal, saya kira anak kecil pun mampu. Yang susah itu adalah kita menerapkan, kita mengamalkan isi dari la ilaha illallah tersebut. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bisakah kita dalam kehidupan nyata kita selalu menerapkan la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Buang Tuhan-Tuhan dalam diri. Tidak ada yang mampu menolong kita selain Allah. Tidak ada yang mampu melindungi kita selain Allah. Tidak ada yang bisa membuat hati kita bahagia, rasa kita senang, rasa kita damai, kecuali Allah. Mampukah kita melakukan seperti itu dalam kehidupan nyata kita? Dalam kesadaran kita? Mampukah kita mengamalkan la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari? Jadi la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan, bukan hanya hafalan, tapi kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam kenyataan, kita itu mempertuhankan makhluk. Simple, sederhana. Contoh sederhana. Ketika kita minum obat dan kita mempercayai, meyakini bahwa dengan obat ini penyakit saya sembuh, itu pun kita sudah mempertuhankan obat ini. Kita makan dan kita meyakini bahwa makanan ini yang membuat perut kita kenyang, kita pun sudah mempertuhankan makanan itu. Jadi yang dimaksud la ilaha illallah itu semua itu karena Allah, bukan karena makhluk. Bisakah kita menerapkan la ilaha illallah dalam kehidupan kita? Karena iman yang tertinggi itu adalah la ilaha illallah. Tapi bukan sekedar ucapan, bukan sekedar hafalan, tapi kita sadar dalam hidup kita, dalam kenyataan kita menerapkan la ilaha illallah. Hati kita selalu sambung kepada Allah. Hati kita selalu sadar kepada Allah. Tidak ada yang bisa membuat ketenangan selain Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat kita celaka tanpa izin dari Allah, tanpa kehendak dari Allah. Kita jangan sampai menyalahkan siapapun, karena apapun itu ada campur tangan Allah. Kebaikan dan kejelekan itu sebenarnya ada campur tangan Allah. Jadi kita harus menerapkan la ilaha illallah dalam kehidupan kita, dalam kesehari-harian kita. Hati harus sadar. Kita bicara, kita bergerak, kita berpikir, kita beraktivitas, itu pun karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Semua itu atas pertolongan Allah. Tapi dalam kenyataan, kenapa kita selalu mengatakan aku hebat, aku kuat, aku bisa, tanpa hati sadar kepada Allah, tanpa hati sambung kepada Allah? Jangan sampai lafaz bacaan yang begitu indah, bacaan yang begitu suci, hanya diucapkan di bibir, hanya masuk ke dalam hafalan. Kita belajar untuk menerapkan, kita belajar untuk mengamalkan makna la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari kita. Angel, pancen angel. Seumpama mudah, mungkin hadiahnya bukan kemuliaan, mungkin hadiahnya itu adalah kerupuk melempem. Karena begitu susahnya kita menerapkan la ilaha illallah dalam kehidupan kita,
maka Allah memberikan kemuliaan untuk orang-orang yang mampu menerapkan atau mengamalkan la ilaha illallah dalam hidup sehari-hari, dalam kehidupan nyatanya. Karena mengamalkan la ilaha illallah itu sangat-sangat susah. Jika menghafal, anak kecil pun bisa, tapi mengamalkannya. Jadi kita jangan hanya terfokus kepada hafalannya, jangan hanya terfokus dengan bacaannya, tapi kita harus resapi, kita renungkan, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Siapapun yang bisa mengamalkan la ilaha illallah, maka Allah akan memberikan kemuliaan di hadapan Allah. Mungkin orang tersebut dianggap hina dalam dunia ini, tapi orang tersebut mulia di hadapan Allah. Seperti Uwais Al-Qarni yang tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Uwais Al-Qarni dianggap hina oleh orang lain, dipandang sebelah mata oleh orang lain, tapi Uwais Al-Qarni dipandang sangat mulia oleh Allah. Kita jangan sampai memandang siapapun rendah, memandang sebelah mata kepada siapapun, karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Boleh jadi yang berpakaian preman tapi hatinya beriman. Boleh jadi yang pakainya ala kadarnya, pakaiannya entah mungkin bisa dianggap orang gila, ternyata dia adalah wali Allah yang bernama Wali Jadab. Secara fisik mereka tak terurus, tapi secara jiwa, secara batin, beliau-beliau adalah para kekasih Allah. Budayakanlah untuk selalu berprasangka baik kepada siapapun. Jangan pernah menganggap rendah kepada orang lain. Lebih baik kita introspeksi ke dalam diri, kita belajar untuk menerapkan la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari kita.